belajar apa di Tuntang? Kita akan belajar berbagai macam sumber daya alam yang ada di sana. Anak-anak penasaran? Anak-anak antusias untuk ikut? Yuk, Bapak Ibu Guru. Ayo, let's go! Tempat wisata pertama yang akan kita kunjungi adalah Radesa Wisata. Radesa Wisata terletak di daerah Tuntang, tepatnya di tengah-tengah rawa. Di sepanjang perjalanan, Bapak Ibu Guru melihat banyak sekali batang tanaman eceng gondok yang sedang dijemur. Menurut penuturan warga sekitar, batang eceng gondok yang sudah kering dapat dimanfaatkan menjadi berbagai barang kerajinan. Anak-anak penasaran? Bapak Ibu Guru juga penasaran. Yuk kita berangkat. Anak-anak, kita sudah sampai di Radesa Wisata yang ada di Tuntang. Oke, jangan lupa tetap pakai masker dan jaga jarak ya. Let's go! Nah, sebelumnya kita membeli tiket terlebih dahulu ya anak-anak. Selanjutnya, kita juga wajib mencuci tangan. Radesa Wisata Tuntang yang berada di Kabupaten Semarang ini memiliki konsep yang sangat unik loh. Dengan didirikannya tempat wisata, dengan konsep bangunan yang terbuat dari bambu di tengah-tengah rawa, wisatawan akan disuguhi oleh pemandangan yang begitu luar biasa. Sebagian besar fasilitas di Radesa Wisata Tuntang terbuat dari bambu. Di samping itu, wisata baru ini juga terbilang sangat murah dan mudah untuk ditemukan loh. Oke, anak-anak, perhatikan di belakang saya ini adalah rawa bening dan pemandangannya yang sangat indah. Nah, di rawa bening ini ditumbuhi banyak sekali tanaman enceng gondok. Tanaman enceng gondok ini adalah termasuk tanaman pengganggu bagi perairan. Sehingga ketika tanamannya ini tumbuh dengan subur, menutup permukaan air dan mengganggu ekosistem. Sehingga dengan adanya kreativitas dari masyarakat sekitar tentang pengetahuan mengolah tanaman enceng gondok menjadi produk lain yang bernilai lebih tinggi, maka ini menjadi satu terobosan bagus untuk memajukan perekonomian warga masyarakat di sekitarnya. Oke anak-anak, sekarang kita akan menuju ke suatu tempat di mana tempat itu juga akan mengolah enceng gondok. Kira-kira apa yang diolah dan apa hasilnya ya? Kita tunggu. Halo anak-anak, kita sudah sampai di Desa Tuntang. Hari ini kita akan bersama-sama melihat tanaman enceng gondok. Anak-anak sudah tahu tanaman apa itu? Penasaran bukan? Yuk kita cari tahu. Anak-anak, kali ini kita akan melihat bagaimana proses pengambilan batang eceng gondok. Kali ini kita akan ditemani oleh Ibu Rosidah, salah satu pengrajin batang eceng gondok. Ini adalah
eceng gondok yang barusan diambil dari perairan. Ternyata tanaman eceng gondok yang diambil dari rawa itu berat anak-anak. Oke, ini adalah eceng gondok yang akan diolah menjadi berbagai macam kerajinan. Kita taruh di sini. Jadi eceng gondok yang barusan diambil ini masih basah. Jadi seperti di pelajaran IPA, ini termasuk tanaman dengan batang basah. Untuk dijadikan kerajinan ini harus dikeringkan dulu. Nah, anak-anak bisa lihat di depan Pak Widi ini, di depan saya ini adalah tanaman eceng gondok yang dalam proses penjemuran. Jadi eceng gondok sebelum diolah menjadi berbagai barang kerajinan harus dikeringkan dulu ya. Supaya apa? Supaya nanti eceng gondoknya tidak cepat rusak atau membusuk. Nah, proses pengeringannya seperti yang ada di depan saya. Ini dijemur kira-kira membutuhkan waktu 1 minggu ya. Untuk mendapatkan eceng gondok yang sudah kering ini membutuhkan waktu 1 minggu. Jadi anak-anak, Pak Adi sekarang sedang bersama dengan Pak Tri, salah satu petani eceng gondok di daerah Tuntang. Pak Tri, bisa dijelaskan bagaimana sih cara pengambilan sampai dengan proses eceng gondok ini sampai kering? Panas tuh 4 hari kering. Kalau agak bentuk yang kering bisa 1 minggu lah. Kalau repotnya kan kalau musim hujan kan kalau kehujanan kan biasanya warnanya nggak bersih. Jadi harus kita kalau sore kita ambil lagi, kita tutup pakai plastik atau apa ya biar. Jadi anak-anak ternyata proses penjemuran itu ketika musim kemarau ini hanya butuh waktu 4 hari, tetapi ketika musim hujan bisa sampai seminggu. Dan juga ketika musim hujan, ketika mau turun hujan harus diambil lagi. Supaya apa? Supaya eceng gondoknya warnanya tidak rusak. Oke. Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu ibu penggerak kerajinan eceng gondok, yaitu Ibu Rofidah Masani. Kita akan belajar, kita akan menimba ilmu bagaimana pemanfaatan eceng gondok yang tadi kita sudah ambil di rawa, sudah dijemur. Nah, sekarang kita akan manfaatkan menjadi kerajinan yang ya paling tidak seperti ini bagusnya. Jadi nanti kita akan membuat kerajinan berupa tempat pensil dari eceng gondok yang sudah kering. Oke, jadi Mbak Rofidah, bagaimana sih proses pembuatan eceng gondok dari yang sudah kering seperti ini kemudian dijadikan bentuk yang kita inginkan, seperti apa sih prosesnya? Pertama-tama kita bikin amban dulu, nanti misalkan kalau ini nanti ada cetakannya kotak, ini juga ada cetakannya, tapi kalau seperti ini nggak pakai cetakan. Oh, ini tempat tataan ini ya? Tataan gelas. Tataan gelas. Ya. Nanti kita belajarnya tataan gelas ini nggak pakai cetakan.
Jadi ini yang sudah jadi, ini adalah tataan gelas ya, piring juga bisa, gelas juga bisa, mungkin kalau piring lebih besar lagi. Jadi anak-anak prosesnya itu tidak mudah, jadi butuh benar-benar ketelitian. Kalau seperti ini yang sudah pro ya, buatnya sudah bagus. Ini saya masih pemula, jadi buatnya ya ala kadarnya seperti ini. Ini sudah bingung caranya seperti apa. Kemudian proses ini kan proses produksi seperti ini biasanya dalam satu hari bisa menghasilkan berapa banyak barang kalau dalam sehari produktif gitu. Kalau barang kita tergantung produk apa yang kita bikin ya. Kalau seperti ini mungkin sehari bisa 20 sampai 20. Itu satu orang ya? Ya, satu orang. Kalau seperti ini paling satu hari satu malam. Oh ini ya, biji seperti ini ya? Iya. Sama kalau ini sehari bisa 3 kali. Bisa 3. Oh iya, iya. Oh ini bisa kayak jadiin tataan tisu ya. Jadi kalau seperti ini yang perlu dihindari dalam perawatan seperti apa? Ini kan kering nih, sudah kering. Ya kan kita tahu eceng gondok itu kan berasal dari tanaman yang basah kan sebenarnya. Iya. Ini yang perlu dihindari gimana sih? Apa mungkin terkena minyak atau apa yang tidak boleh? Yang pertama hindari tempat yang lembab. Hindari tempat yang lembab. Ya itu karena bisa cepat menimbulkan jamur. Yang kedua juga terkena air segera dilap. Nanti sering-sering di PT. Oh dijemur ya? Ya dijemur. Tuh ini yang di depan saya ini bagus loh ini. Ini apa ini Mbak Tati? Ini tempat pensil. Tempat pensil. Iya. Ini buatnya lama gak ya? Ya kira-kira satu hari bisa 5 sampai 6. Satu hari bisa 5 atau 6. Ini bagus nih kayaknya kalau buat anak-anak murid saya di sekolah nih. Ya ini bisa dibuat bikin tempat pensil juga bisa. Terus tempat ATK anak-anak bisa pensil, penggaris, bisa. Nah anak-anak, setelah kita membuat alasnya, sekarang kita akan belajar membuat tempat pensilnya. Nah anak-anak, ini adalah contoh tempat pensil yang sudah jadi. Bagus ya anak-anak, ini nilai seninya tinggi loh. Nah anak-anak, dari eceng gondok tadi kita bisa menjadikan alat tempat pensil seperti ini. Ini juga punya nilai jual yang tinggi loh anak-anak. Ini juga bisa membuat perekonomian warga di sekitar menjadi meningkat. Ini sumber perekonomian warga sekitar juga anak-anak. Nah, anak-anak bisa lihat yang Bu Guru pakai ada topi, ada tas, dan ada kerajinan yang lainnya. Tadi kita bersama-sama sudah berada di rawa untuk melihat Bapak Tri untuk mengambil eceng gondok yang masih basah. Kemudian kita lihat juga proses pengeringannya. Nah, ini adalah hasil dari ibu-ibu yang sudah merangkai menjadi beberapa aksesoris.
anak-anak bisa beli dan bisa pakai. Ternyata enceng gondok yang tadi kita cari di rawa, kemudian diolah sampai bisa menjadi prakarya ataupun kerajinan yang bisa ditambah nilai jualnya. Ternyata Bu Putri, bukan hanya batangnya saja loh yang bisa kita manfaatkan. Oh ya, lalu apa saja Bu Linda yang bisa dimanfaatkan selain batangnya? Selain batangnya, kita juga bisa manfaatkan daunnya. Daun yang muda kita bisa bikin keripik. Oh ya? Seperti apa ya Bu Linda, Bu Fitri? Penasaran? Anak-anak juga penasaran? Kita cari tahu yuk. Halo anak-anak, sekarang kita sudah sampai di rumah produksi untuk membuat keripik dari bahan dasar daun enceng gondok. Penasaran bagaimana cara pembuatannya? Mari kita lihat bersama. Anak-anak, sekarang kita bisa melihat ini adalah daun enceng gondok yang muda. Daun ini sudah melalui proses, sudah direbus dan sudah diberi garam. Sekarang kita akan melihat proses selanjutnya setelah penyiapan daun enceng gondok. Ya anak-anak, kita tanya langsung pada sumbernya. Masukkan tepung beras. Jadi tepung berasnya dimasukkan. Masukkan. Terus ini tepung tapioka. Tepung tapioka. Ini bumbunya terdiri dari bawang, ketumbar, mirin, penyedap rasa. Oke. Terus kita masukkan airnya 650 ml. Jadi airnya pun ditakar 650, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Keren. Dimasukkan, Kemudian diuleni, ya diaduk diaduk ya, dicampur. Masukkan telur, 4 butir telur, dikocok. Nah, anak-anak, proses selanjutnya setelah adonan dibuat adalah mengaduknya. Seperti ini. Lalu, adonan akan siap digoreng. Sebelum menggoreng, kita harus siapkan penggorengan yang besar dan minyak yang cukup. Saatnya kita menggoreng. Harus pelan-pelan ya anak-anak, apinya besar dan minyaknya panas. Nah, anak-anak, tahap selanjutnya adalah kita akan masukkan hasil penggorengan daun enceng gondok tadi ke sinar. Untuk apa? Supaya enceng gondok crispy ini minyak-minyaknya hilang, sehingga tidak mengandung banyak minyak. Setelah 5 menit proses creamernya, kita angkat daun crispy enceng gondoknya ya. Nah, tadi setelah kita melihat berbagai proses, sekarang daun enceng
kita siap untuk mencicipinya. Mari kita cicipi. Bener-bener crispy loh anak-anak ya. Enak ya? Mantap. Yuk anak-anak. Anak-anak mau? Anak-anak, kita tadi sudah melihat proses pembuatan daun eceng gondok crispy. Jika sudah dikemas, bentuknya seperti ini anak-anak. Menarik ya? Nah anak-anak, ini juga membuktikan bahwa daun eceng gondok mempunyai nilai jual yang berpengaruh pada sektor perekonomian warga di sekitar desa Tuntang ini. Sumber daya alam yang ada di sekitar desa wisata dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan ekonomi. Anak-anak sudah melihat Bapak Ibu guru berkunjung ke desa wisata, memanen batang enceng gondok sampai mengolah menjadi daun enceng gondok crispy. Masyarakat sekitar Rawapening, khususnya daerah Tuntang, memanfaatkan sumber daya alam tanaman enceng gondok untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakatnya. Banyak jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di daerah Tuntang. Setiap jenis pekerjaan memiliki manfaatnya masing-masing dan berguna bagi masyarakat. Kita harus menghargai semua jenis pekerjaan yang terlibat.